you done with school today? What did you learn? Woohoo! You know what? We're going for a short trip tomorrow. Are you happy? I can jump so high from there. Yeah, you can. You wanna wear this shirt tomorrow? Yeah. Do you like the color? Sana renang. Hello. Okay. Ikut ketinggalan. Iya. Halo. Tempat. Hello. It's too high. Okay. Ayo Alright. Tuhai. Buat gua ibu kota Jakarta itu dinamis banget sih, dinamis banget. Terus bisa dibilang kayak apa ya? Mungkin sumber rezeki juga sih buat orang-orang. Makanya orang berlomba-lomba mungkin ya datang ke sini gitu. Cuman di satu sisi juga ya gue sebagai apa ya yang tinggal dan cari makan di sini gitu. Ya ini dinamikanya gokil sih kotanya dan seru banget. Gua tinggal Jakarta waktu itu pas tahun berapa ya? Kira-kira tahun 98 lah waktu waktu pindah SMP kan gitu. Nah terus sehari-hari kerjanya ngurus kantor sih. Kebetulan punya kantor sendiri namanya Makna gitu. Kegiatan waktu punya waktu kosong gitu ya di Jakarta mostly sih di rumah sih. Soalnya sehari-hari udah sibuk gitu kan, udah kerja, kadang juga walaupun nggak setiap hari ngantor, cuman di rumah pun juga kerja gitu. Jadi sekalinya ada waktu biasanya nyantai aja di rumah gitu. Kalaupun mau kepikiran liburan gitu pasti ya kita udah planning lah yang proper gitu. Oke, selain di Jakarta biasanya kalau liburan tuh especially sama keluarga ya, nyarinya sih beneran yang jauh sih kalau bisa dari kota gitu loh. Makanya biasanya sih akhir tahun kita selalu planning itu ke Bali. Terus kita nyari nyari pantai, terus kadang juga kita nyari scene yang beda kayak Ubud gitu. Kalau nggak di pantai sekalian ya misalnya di gunung sekalian kayak gitu sih. Destinasi berikutnya mungkin cari alternatif dari Bali kali ya. Dan mikirnya juga nggak pengen yang jauh, cuman pengen coba kesananya tuh coba travelingnya naik mobil gitu kan. Dan kepikiran sih kemarin pengen mampir ke Batu Karas gitu kan. Kebetulan juga arahnya sama ke arah Bandung juga, tempat mertua gitu kan. Terus juga pengen nyobain katanya sini bagus, banyak orang surfing di situ. Dan kebetulan tahu Batu Karas pertama kali beneran dari teman kantor si Padul gitu. Dia sering kesana dan kayaknya seru juga nih ajak family gitu kan. Good job masaknya di situ ya. Oke. Let's go. Let's go. Kenapa suka sama sepeda motor? Bisa dibilang teman dari kecil, benda yang paling dekat dan melekat ya, apalagi kalau bukan sepeda motor. Karena dulu walaupun papa punya mobil, tapi emang lebih tertarik ke motor. Dan alasan lainnya semakin besar semakin realize kalau, hai pak, no bapak itu aja motoran, ya kan? Itu salah satu alasan yang paling kuatnya, karena di atas motor gue bisa ngeluapin semua emosi gue, entah itu sedih, senang, bahagia, happy, takut. Dan gue rasa ada keterikatan antara gue dan motor. Kalau gue pribadi lebih suka di luar kota, karena kayaknya kalau di dalam kota udah terlalu mainstream kali ya. Walaupun setiap harinya langitnya beda-beda warnanya, tapi mostly
buat di Jakarta lebih didominasi sama polusi, jadi mendingan di luar kota. Perjalanan yang seru itu yang banyak trouble-nya, tapi banyak istirahatnya juga, jadi balance. Gitu. Terus dan yang paling seru sih menurut gue ketika ada fase dimana lu dibuat kecewa dulu karena keadaan misalnya hujan, dan setelah perjalanan hujan itu udah lewat, lu bakal ngerasa ada something yang Tuhan ngasih lu nggak enak nih, tapi setelahnya enak banget gitu. Itu menurut gue salah satu hal yang paling nikmat dalam perjalanan. Tergantung. Kalau lagi galau kayak sendirian lebih enak. Tapi kalau buat nyari serunya rame-rame. Next gue bakal ke Batu Karas. Gue tahu dari sosial media dan akhirnya kepo. Kayaknya menarik nih sana, walaupun nggak jauh-jauh amat juga ya dari Jakarta, jadi kayak kita bakal coba ke Batu Karas. Biasanya gue bangun pagi, bangun tidur, melakukan aktivitas kecil dulu biasanya. Either mau meditate atau apapun itu, mungkin olahraga kecil. Tapi yang pasti gue akan lebih happy kalau gue nggak bangun-bangun tapi diburu-buru. Biasanya gue nggak terlalu suka. Terus habis itu biasanya gue minum kopi dulu. Gue bikin kopi, sarapan dan segala macam, gue santai relax dulu. Itu sih yang bikin gue semangat biasanya. Rasanya musisi tinggal di Jakarta tuh emang emang pusat entertainment emang ada di Jakarta, tapi somehow kadang-kadang kita agak cukup merasakan pressure juga karena emang kota emang cukup hektik. Ya gue kadang-kadang cukup stuck juga kalau kebanyakan terlalu hektik kalau di Jakarta, jadi somehow gue butuh getaway. Itu sih paling. Either gue keluar untuk liburan mungkin sejenak, atau emang gue ketemu orang baru. Biasanya nggak lepas dari dua itu sih biasanya. Itu yang paling ngebantu gue untuk mencari inspirasi baru buat karya gue. Biasanya yang paling sering gue temuin untuk musik gue tuh biasanya lebih ke orang-orang di sekitar, orang-orang baru yang baru gue kenal di sekitar, atau makanan bahkan, atau tempat-tempat baru yang gue kunjungi selama gue traveling. Itu biasanya gue masukin dalam cerita di lagu sih biasanya. Destinasi yang akan gue kunjungi berikutnya adalah Batu Karas. Batu Karas gue tahu dari internet dan beberapa temen gue bilang juga ini tempat bagus banget. Terutama ombaknya kata bagus banget untuk surfing. Jadi gue cukup penasaran dan nggak terlalu jauh dari Jakarta juga. So, ya. Yeah. Are you ready, Pusaka?
Gue perjalanan dari Jakarta ke Batu Karas seru banget. Gue kirain bisanya cuma naik mobil doang, tapi ternyata bisa naik pesawat juga. Dan agak sedikit berbeda karena pesawatnya kecil. Gue ngerasa kayak intimate banget ya, soalnya pesawat kecil dan gue bisa ngeliat sekitarnya dengan jelas gitu. Menurut gua perjalanannya seru sih, karena apa ya? Ya sesuai ekspektasi lah, naik turun, terus pas lewatin Ciwidey ternyata bagus banget. First of all, sejauh ini perjalanan yang cukup santai. Walaupun nyantai, ada kesan-kesan yang buat perjalanan ini menarik karena di satu sisi aku suka banget sama pegunungan, pohon-pohon teh, dan pemandangan yang aku lihat gitu. Ya ada sedikit turbulence karena emang cuaca tadi agak sedikit lumayan mendung. Ini pertama kali pengalaman gue naik Sushi Air, ternyata nyaman banget mulai dari pelayanannya, bahkan sampai pilotnya juga ramah banget. Kita sempat foto bareng tadi juga, seru. Pas banget kan ke ke arah Batu Karas tuh kayak membelah Pulau Jawa gitulah dari atas sampai bawah. Jadinya nice sih, bagus, view-nya bagus banget. Waktu nyampe Ciwidey itu juga masih terang gitu kan, terang udah gitu pas banget waktu kita jalan menuju Batu Karasnya, kita ngelewatin pinggir pantai itu juga mataharinya pas banget. Jadi view-nya bagus, terus sunsetnya juga kena, terus juga cuaca lagi bagus banget sih. Pokoknya nice sih. Dan dari perjalanan sendiri, gue juga bisa lebih santai, lebih rileks karena nggak dikejar apa-apa. Terus bisa cari spot-spot baru tanpa dikejar waktu. Part pentingnya adalah ketika lo bisa ngerefleksi diri lo sendiri. Ketika lo sendiri banyak pikiran-pikiran yang masuk dan lo bisa pahami, resapin lagi. Terus bisa cari tahu sebenarnya gimana sih diri kita. Kalau gue sih lebih ke ngoreksi diri sih. Karena nggak dikejar-kejar waktu, akhirnya gue banyak nemuin spot-spot baru. Nah, salah satunya kayak gue camping di salah satu hamparan luas, ada beberapa rumah yang menurut gue estetik. Itu jadi pengalaman baru yang cukup mengesankan gitu. Pas pagi-pagi dapat banget sunrise-nya. Jadi pemandangannya tuh ya kayak di sebelah timur lo ngelihat ada matahari terbit, terus ada pemandangan satu gubuk dan hamparan luas. In the other side, di belakang gue tuh udah bener-bener jelas itu ada laut.
tiba-tiba pas gue lagi ngecek maps di salah satu tempat sepanjang laut itu gue disamper. Kenapa teh? Ada trouble motornya? Enggak, lagi liat maps. Oh, dari mana emang? Dari Jakarta. Kalau masnya dari mana? Saya dari Bandung. Emang mau kemana? Ini Batu Karas. Oh sama dong. Ya udah bareng aja yuk. Boleh? Yuk. Komunitas motor yang ada di Bandung, dia juga lagi touring dan menuju Batu Karas. Di situ dia nawarin buat jalan bareng, tapi nggak date ya. Gue gak nyangka juga sih, gak expect kalau bakalan ada orang yang samper gue dan akhirnya kita punya tujuan yang sama. First impression gue sampai di Batu Karas itu ada turunan. Gue lihat di maps gue udah sampai di Batu Karas dan banyak banget perahu-perahu. Mungkin karena gue jalannya juga hari biasa ya, jadi nggak terlalu rame. Yang gue dapetin cuma, wah ini tempat tenang abis sih. Perfect getaway di Batu Karas karena semuanya masih terlihat natural, semuanya masih alami dan belum tersentuh banyak orang juga. Jadi gue bisa merasakan aura itu juga pada saat ke Batu Karas. Ya gue tadi ngeliat nggak cuma pantai doang, tapi bahkan ke pemandangan sekitar juga bagus banget. Pasti bagus banget sih pastinya. Maksudnya gue sama sekali nggak nyangka di Jawa Barat yang which is nggak terlalu jauh lah dari Jakarta, gue masih bisa mendapatkan scenery ini. First impression waktu sampai Batu Karas itu jujur ini first time sih ke pantai selatan gitu kan. Jadinya nggak nyangka ternyata rada feel-nya Bali sedikit, udaranya juga mirip walaupun menurut gua ini nggak tahu somehow lebih seger gitu loh. Lebih seger, udaranya lebih lebih nggak lengket gitu loh. Jadi ya nice sih Batu Karas gitu. Citumang tuh mungkin salah satu yang ini kali ya, salah satu yang bakal keinget terus lah gitu kan. Karena tadi juga nyobain pertama kalinya nyobain body rafting di sini. Terus nggak nyangka juga ternyata bagus banget tempatnya bagus, airnya bersih. Terus tadi juga lompat bareng sama anak juga itu juga pertama kali, itu bakal gue inget terus, nggak akan lupa. Dan mungkin salah satu, kalau misalnya kalian kepikiran datang ke Batu Karas, ini salah satu experience lah yang nggak boleh dilewatin. Gitu. Kak, berdiri. 1, 2, 3. Safe. Sama kalau mau lihat ke kanan, ayo ini juga ke kanan. Oke. Surfing, gue sejujurnya ini first timer dan otomatis gue harus adjusting banyak hal karena ya gue punya basic skateboard, tapi ketika nyentuh surface-nya air tuh emang beda banget sama konkrit. Ya tadi sempat dipinjemin sama coachnya untuk pakai rash guard karena gue harus ganti baju supaya biar nggak lecet aja badannya karena di boardnya lumayan agak kasar, jadi gue prefer yang safe aja. Terus habis itu kita lanjut lagi surfingnya.
Ya dengan sedikit berusaha lebih keras, jadi ya gue bisa lah bisa berdiri di papan surfing. Dan yang pasti ombaknya salah satu ombak terbaik sih yang pernah gue lihat. Stand up paddle, oh my god. Ini salah satu yang sangat amat menarik. Ini pertama kalinya juga. Awalnya saya coba-coba. Enggak gitu. Awalnya nggak ada rasa kayak gue jatuh gitu. Jadi kuncinya yakin, gue pasti bisa. Dan benar, first try langsung. Wah, bisa nih gue nih, sampai priuk gitu kan. Terus kita ada arus, jadi arus sungainya ini menghadap ke matahari terbenam. Itu salah satu best view selama perjalanan gue. Yang paling best view sih menurut gue itu. Dan lucunya adalah ketika guide gue, karena gue pertama kali jadi ada guide gue ini iseng banget. Dia nyepret-nyepretin air dan ngajak main pedal jadi kayak bom bongkar. Gue ditabrak, untung kagak jatuh. Kalau gue jatuh, sih bisa berenang tuh. Bisa lah, pasti bisa. Tapi seru banget. Penginapan hunting high and low sejujurnya juga di luar ekspektasi gitu kan, karena daerahnya juga kita tahu kan Batu Karas, jarang gitu loh orang kesini gitu kan. Ternyata waktu kesini sempat dengar juga dari anak-anak Magna gitu kan, kayak nice mas di sini gitu, lo ajak family juga oke banget gitu kan. Vibes-nya represent di Batu Karas gitu loh gitu. Salah satu space yang gue suka juga karena walaupun dia minimalis tapi tetap kasih kita rasa yang nyaman gitu. Rasa nyaman dan buat spot foto-fotonya asik. Jadi Instagramable. Hunting high and low, gue sebenarnya sudah mendengar hunting high and low ini cukup lama sebenarnya. Cuman gue baru sadar bahwa ini ada di Batu Karas. Dan kebetulan gue juga salah satu fans si arsiteknya. Gue seneng banget sama desain dan segala macamnya. Agak sedikit Scandinavian dan gue suka banget. Dan gue sukanya lagi gak jauh dari pantai, gue tinggal jalan langsung bisa nyebur atau surfing. Itu enak banget sih. Ya menurut gue Batu Karas merupakan salah satu tempat yang cocok banget buat mencari inspirasi, terutama kayak gue gini yang emang bekerja di dunia seni, yang kadang-kadang emang kita butuh space yang sepi tanpa ada gangguan dari banyak hal gitu. Menurut gue Batu Karas adalah salah satu tempat yang perfect ya untuk mencari banyak hal yang baru. Ya nggak cuman untuk pekerja seni aja sih, tapi banyak orang-orang yang menurut gue kalau misalnya mencari satu hal baru atau inspirasi, menurut gue harus datang ke sini sih. Kalau menurut gue Batu Karas ini juga pas banget buat kalian yang emang udah bosen ngap di Jakarta, kalau lo anak Jakarta. Dan menurut gue ini nggak cuma cocok buat solo traveling atau lu touring sendiri, tapi cocok juga buat diajak sama teman-teman lu. Kayak lu bisa ngelakuin campfire sama teman-teman lu, bahkan jadi lebih seru dan lebih hidup gitu. Mungkin Batu Karas bisa jadi satu referensi yang bagus gitu ya buat keluarga kayak gue yang pengen quality time gitu kan, pengen jauh dari kota, terus juga pengen nyantai ya bisa, terus pengen activity bisa. Jadi gue rasa ini tempat yang pas buat kalian bisa makin deket lah sama family gitu. Mungkin next time gue pengen bisa lebih prepare, dan satu lagi mungkin lebih lama sedikit kali ya, pengen coba experience lain gitu loh. Karena tadi juga baru dengar Green Canyon kan deket sini juga gitu kan, jadi next time pengen cobain.